Dan tanaman ini saya lihat pada sore harinya dia sudah mulai seger lagi. Yang tadinya siang itu layu-layu, sekarang sudah mulai berdiri tegak seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum sahabatku, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini masih membahas Miana, yaitu tentang penyebab Miana yang tiba-tiba layu. Kemarin saya lihat di komentar tuh banyak yang tanya ya teman-teman, kenapa Miananya yang sudah begitu subur, rimbun dan cantik dan tiba-tiba Miana tersebut layu. Ada 5 penyebab kenapa Miana tersebut tiba-tiba layu ya teman-teman. Kita akan membahasnya satu persatu dan kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya dari penyebab-penyebab tersebut. Untuk masalah yang pertama, penyebab Miana tiba-tiba layu itu dikarenakan dehidrasi. Masalah itu mungkin sering terjadi pada tanaman kita, apalagi yang musim panas seperti ini ya teman-teman. Musim panas seperti ini medianya kalau siang hari pasti kering. Pasti kering, dia akan layu ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah sore hari kita siram, nanti beberapa saat dia sudah mulai seger lagi. Kenapa demikian? Karena memang dehidrasi. Airnya itu mudah sekali meresap ke bawah dan dia tidak bisa menyimpan kandungan air terlalu lama. Jadi itu mengakibatkan Miana kita layu. Miana kita layu. Dan apabila Miana tersebut sudah kita siram seperti ini, nanti juga akan seger lagi. Biasanya ini terjadi pada Miana yang sudah rimbun-rimbun ya teman-teman. Tanaman apa saja ya, tidak Miana saja, kalau dikasih tataan seperti ini kemudian medianya sempit, dia nanti kalau siang hari layu itu wajar ya teman-teman. Kenapa? Karena terhalang, akarnya itu terhalang oleh tataan tadi, jadi tidak bisa langsung ke tanah. Bandingkan kalau yang saya taruh di tanah itu ya teman-teman, yang saya taruh di tanah itu meskipun siang hari dia tidak layu karena akarnya sudah ada yang istilahnya udah ke tanah gitu ya, apa ya itu namanya ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kalau yang di atas itu kan akarnya terhalang, jadi tidak bisa bebas. Dan ini bukan masalah yang serius ya teman-teman, soalnya nanti kalau kita siram sore harinya dia akan seger lagi seperti ini. Ini yang tadinya siang tadi layu-layu dan sore hari saya lihat sudah seger kembali seperti ini. Itu bukan masalah besar. Faktor yang kedua yaitu media sempit dan padat. Media sempit dan padat itu mengakibatkan akar tidak bisa leluasa bergerak, akar tidak bisa berkembang. Ini saya coba punya saya yang layu beberapa hari, setelah disiram dia juga tetap layu. Setelah saya cek medianya tidak masalah. Ini yang jenis kristata ya teman-teman. Ini kristata batangnya lebar itu ya. Nah itu akarnya tidak bisa berkembang, cukup seperti itu saja dan sepertinya akarnya mati kering, tidak istilahnya tidak ada yang tunas akar baru itu nggak ada karena memang nggak bisa berkembang. Karena apa tadi ya, karena medianya sempit kemudian padat, dia jadi tidak bisa berkembang. Itu kalian bisa lihat ya teman-teman untuk medianya seperti itu. Tapi nanti kalau kita ganti dengan media yang poros, insya Allah dia nanti akan berkembang ya untuk akar-akarnya. Kalau akarnya berkembang, otomatis tanamannya yang layu tadi dia sudah bisa menjadi segar kembali. Penyebab yang ketiga yaitu kebanyakan pupuk ya teman-teman. Ini sama persis dengan daun rontok, itu juga karena kebanyakan pupuk. Ini saya kasih pupuk kotoran hewan ya, ini kotoran kambing dan kebetulan kotorannya masih berupa butiran-butiran kayak gitu. Jadi ini tidak kuat tanamannya ya teman-teman. Ini masih layu saja, jadi belum ada busuk batang atau bagaimana, belum ada. Jadi ini nanti solusinya cukup diganti media aja atau medianya ditambahi dengan tanah biasa, itu juga tidak masalah dan insya Allah nanti akan segar kembali.
Penyebab yang keempat yaitu karena media bermasalah. Kalau punya saya ini masalahnya sekam yang saya gunakan itu masih baru. Sekam yang digunakan masih baru itu bisa membuat tanaman kita juga tiba-tiba layu dan mati. Biasanya kalau kita baru beli di penjual bunga itu kan segar ya, setelah dipindah kenapa dia mati, itu berarti memang medianya yang salah. Jadi teman-teman gunakan kalau sekam itu ya, kalau sekam gunakan yang sudah lama atau difermentasi dulu, atau mungkin teman-teman kalau tidak punya sekam bisa beli sekam bakar juga tidak masalah, atau sekam biasa seperti ini yang masih baru bisa dengan disiram dengan air panas dicampur dengan garam, itu juga tidak masalah, kemudian besoknya bisa dipakai. Kalau seperti ini ya itu tadi resikonya tanaman bisa mati. Atau medianya berjamur teman-teman. Media berjamur itu disebabkan karena biasanya terlalu lembab, sering menyiram, atau di bawah pot itu tidak ada lubangnya, jadi kan menggenang gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu akan mengakibatkan medianya jadi berjamur seperti ini. Media berjamur juga bisa mengakibatkan tanaman kita menjadi mati. Tanaman apa saja ya teman-teman. Jadi tidak hanya Miana saja, itu berlaku untuk semua tanaman. Kalau medianya berjamur bermasalah akan mengakibatkan tanaman tersebut mati. Dan saya itu biasa menggunakan kulit bawang merah, bawang putih, itu saya taruh di media itu biar tanaman media kita tidak mudah berjamur ya. Seperti ini semua tanaman saya, karena saya juga tidak banyak kulitnya, jadi tiap hari waktu ngupas-ngupas itu saya taruh di media, di tanaman apa gitu, kemudian besoknya lagi di tanaman apa gitu. Jadi semuanya ada kulit bawang dan kulit bawang merah itu ya. Nanti insya Allah medianya aman, tidak kena jamur. Kemudian yang kelima, penyebab Miana tiba-tiba mati itu karena di bawahnya itu ada hewannya, entah itu semut, cacing tanah atau ulat tanah, kemudian ada embuk. Itu berlaku kepada semua tanaman, tidak Miana saja, tanaman kalian yang apa saja ya teman-teman, tanaman apa saja yang asalnya rimbun kemudian dia tiba-tiba mati, itu dicek medianya di dalamnya, itu bisa dilihat kalau akarnya biasanya habis itu dimakan oleh hewan yang bernama embuk ya. Hewannya seperti ini biasanya itu makan akar-akarnya itu dan kemudian dia kembali ke tanaman-tanaman yang lain. Biasanya kalau tidak segera kita basmi juga tanaman kita juga bisa habis. Kalau saya itu biasa menggunakan dengan air bawang putih ya teman-teman untuk menyiram media biar nantinya tidak ada hewan-hewan seperti ini. Atau bisa jadi tanahnya dikerubungi semut. Dikerubungi semut juga bisa mengakibatkan tanaman kita layu dan mati. Biasanya kalau kita menggunakan sekam baru itu biasanya juga dibuat rumah semut. Kenapa? Karena sekam yang baru itu kan masih ada bekas-bekas butiran beras itu ya. Beras itu kan manis ya, itu akan mengakibatkan semut itu bergelombol dan mencari rumah di situ. Dan itu tadi adalah beberapa penyebab Miana kita menjadi layu dan mati. Selamat mencoba untuk mengatasi cara-caranya tersebut ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.